Selamat malam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai laporan tugas besar, yaitu monitoring dan kontrol suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya pada greenhouse hidroponik secara real time pada tanaman selada dan pakcoy. Lalu untuk kelompok 1 sendiri, anggotanya terdiri dari Anjani Dia Hatagiro dengan NIM 191910201009, ada Dwi Imam Saroni Waji dengan NIM 191910201033, lalu dengan saya Vinicius Aditya Pramadika dengan NIM 191910201052, dan ada Mas Angga Syarif Hidayatullah dengan NIM 211910201094. Lalu untuk kelompok 1, alasan dari pemilihan judul tersebut yaitu mengenai greenhouse ya. Jadi pada greenhouse itu suhu dan kelembapan udara itu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Lalu dari suhu dan kelembapan sendiri itu juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Maka dari itu kelompok 1 memilih sensor yang bisa mendeteksi suhu dan kelembapan serta sensor yang juga dapat mendeteksi intensitas cahaya. Lalu untuk tujuannya sendiri agar mengetahui pembuatan sistem monitoring dan cara kerjanya. Untuk selanjutnya mengenai komponen-komponen yang digunakan bisa dilanjutkan oleh rekan saya Anjani, silahkan. Baik, saya lanjutkan untuk rangkaian pada Proteus. Mungkin bisa dibukakan Mas Angga untuk Proteusnya. Baik, untuk komponennya sendiri itu yang pertama ada Arduino Uno, kemudian yang kedua ada sensor LDR. Jadi sensor LDR pada rangkaian ini dihubungkan pada pin A0 Arduino Uno. Jadi untuk sensor LDR dalam rangkaian ini berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya matahari yang masuk pada greenhouse. Kemudian yang ketiga itu ada komponen sensor DHT11. Jadi untuk sensor DHT11 di sini dihubungkan pada pin 2 Arduino Uno untuk pin datanya. Kemudian untuk pin VDD dengan power dan ground dengan ground. Untuk fungsi dari sensor DHT11 di sini adalah untuk mendeteksi suhu serta kelembapan pada greenhouse. Kemudian yang keempat ada 2 buah relay yang dihubungkan dengan pin 3 dan pin 4 Arduino. Jadi untuk relay dalam rangkaian ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengalirkan arus listrik. Kemudian yang kelima ada 2 buah motor DC, di sini sebagai kipas blower dan pompa sprayer yang dihubungkan pada relay. Jadi untuk sistem kerja keseluruhan dari rangkaian ini yaitu untuk sensor DHT11 untuk mengetahui suhu dan kelembapan di dalam greenhouse. Kemudian untuk sensor LDR-nya untuk mengetahui panas mataharinya. Jadi nanti ketika panas matahari berlebih pasti akan mempengaruhi kelembapan yang turun dan suhunya akan naik. Kemudian akan mengaktifkan dari kipas sirkulasi ke dalam greenhouse dan jika masih berlebih akan menyalakan pompa air untuk water sprayer dengan nilai data yang sudah ditentukan. Untuk data kelembapan, suhu, intensitas cahaya kemudian akan dikirimkan ke Visual Basic melalui data serial. Pada Visual Basic data ditampilkan secara real time berupa nilai angka dan grafik. Mungkin untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya, Mas Angga. Di sini saya menjelaskan hasil dari proyeknya ini ya, khususnya pada tampilan VB-nya. Jadi pada tampilan VB ini di sini ada beberapa tombol kontrol, yaitu untuk di sini ada tombol scan untuk menampilkan atau mencari Podcom yang sedang terhubung di dalam komputer ini.
Lalu di sini ada combo box, fungsinya untuk menampilkan Podcom yang sedang aktif setelah kita scan tadi. Jadi semua Podcom yang aktif akan tampil di sini. Nah, selanjutnya di sini ada botthread yang digunakan dalam menghubungkan data serialnya. Lalu di sini ketika Podcom-nya udah dipilih dan botthread-nya juga udah, diklik tombol hubungkan, maka VB ini terhubung dengan rangkaian yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ketika VB-nya udah hubung, maka data real time akan tampil. Jadi di sini ada data real time akan sesuai nilainya dengan data yang ada di Proteus. Jadi ketika misal kita naikkan, di sini kita akan naikkan kelembabannya menjadi 50, maka data real time di sini pada kelembapan akan tampil 50%. Nah, untuk fungsi tombol kontrol di sini, dia record ini untuk menampilkan data pada tabel sekaligus grafik secara real time-nya. Jadi data di sini kita juga bisa menyimpannya dalam bentuk Excel dengan cara menyetop dulu, lalu kita simpan. Atau jika kita masih menginginkan data baru dari tampilan ini, kita bisa clear terlebih dahulu, lalu kita import lagi. Jika dirasa data ini penting dan data ini mau kita simpan, kita stop, lalu kita simpan data ke Microsoft Excel. Kita tunggu sebentar hingga prosesnya selesai. Sambil menunggu ini selesai, di sini juga ada button putuskan. Nah, di sini tombol ini digunakan untuk memutuskan VB ini dengan rangkaian pada Proteus. Jadi pengiriman data serialnya kita putus. Nah, di sini sudah notifnya sudah selesai, berarti kita oke, maka akan langsung masuk ke file Excel seperti ini. Nah, data yang tampil di sini ini bisa kita simpan langsung dengan cara save as seperti biasa, seperti menyimpan data-data pada umumnya. Mungkin untuk hasil proyeknya bisa seperti ini. Jadi setelah kita selesai kita putuskan, dan ini akan kembali seperti awal. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya. Silakan. Monggo dari Mas Taroni bisa menyebutkan kesimpulan dari tugas besar kali ini. Berdasarkan data yang telah diperoleh pada tugas besar ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sensor RDR akan membaca nilai intensitas cahaya bersamaan dengan sensor DHT yang akan membaca nilai suhu dan kelembapan dalam ruangan greenhouse. Dari pembacaan tersebut, pompa akan dinyalakan sesuai dengan titik set point yang diinginkan. Yang kedua, form data pada Visual Basic digunakan untuk memonitoring hasil pembacaan sensor secara real time dan dapat digunakan sehingga data yang telah didapat dari pembacaan sensor dapat disimpan menuju bentuk Microsoft Excel. Yang ketiga, bila hasil baca LDR lebih kecil sama dengan 60 dan suhu lebih kecil sama dengan 25, maka kipas akan menyala. Dan bila LDR
lebih besar dari 60, maka kipas akan mati. Pada kelembapan pembacaan sensor lebih besar sama dengan 40 dan suhu lebih kecil sama dengan 25, maka pompa akan nyala. Dan bila sensor kelembapan lebih kecil sama dengan 60, maka pompa akan mati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke. Saya kembalikan ke Mas Vincent. Baik, terima kasih Mas Saroni. Sekian untuk penjelasan mengenai tugas besar dari kelompok 1. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami minta maaf. Kalau begitu, untuk penjelasan video mengenai tugas besar akan saya tutup. Terima kasih.